Assalamualaikum, hai, saya Weto Hari, apa kabar? Hari ini kita bahas tentang fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya tuh kita bahas tentang persamaan kuadrat, baik menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau kita menentukan atau menyusun persamaan kuadratnya. Hari ini kita coba jauh lebih tahu tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ini bentuk umumnya hampir sama dengan persamaan kuadrat, di mana bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau fx itu bisa diganti juga dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ada beberapa pembahasan untuk fungsi kuadrat. Hari ini saya mau bahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui sebelumnya untuk menentukan atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik potong sumbu x dengan cara memisahkan y-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah kita harus menentukan titik potong sumbu y dengan cara menentukan x atau memisahkan x-nya dengan 0. Yang ketiga adalah menentukan nilai sumbu simetri di mana rumusnya ada x sama dengan min b per 2a. Yang keempat adalah kita menentukan titik puncak atau disebut dengan titik balik dengan rumusan P sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Di mana D-nya itu rumusannya adalah B kuadrat min 4AC. Kita mulai contoh soal yang pertama, gambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kita mulai pembahasannya. Kita pembahasan untuk grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Setelah kita tadi tahu langkah-langkah untuk menyelesaikannya, kita mulai langkah-langkahnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita nentuin nilai A, B sama C-nya terlebih dahulu. A-nya adalah 1, B-nya min 4, C-nya adalah min 5. Langkah yang pertama itu adalah kita menentukan titik potong sumbu X dengan cara y-nya sama dengan 0. Kita misalkan kita tulis y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Y-nya kita tulis 0 sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kenapa y-nya 0? Karena kita misalkan y sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita cari dulu, kita gunakan faktorisasi. Berapa kalikan berapa yang hasilnya A kalikan dengan C berarti min 5. Berapa dijumlahkan berapa yang hasilnya B berarti min 4. Didapat min 5 dan 1, min 5 dan 1. Lalu kita bentuk faktorisasinya berarti x min 5 dan x plus 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas, x min 5 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 5. Atau x plus 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan min 1. Berarti titik potongnya adalah x-nya 5. Y-nya tadi didapat 0, berarti 5,0. Yang kedua adalah x-nya min 1. Y-nya adalah 0, berarti min 1,0. Jadi dapat titik potong sumbu x-nya adalah 5,0 dan min 1,0. Lalu yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu y dengan cara x-nya sama dengan 0. Kalau tadi y-nya diganti 0, sekarang x-nya kita ganti 0. Terus lagi y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Berarti y sama dengan x-nya kita ganti 0 semuanya. 0 kuadrat min 4. X-nya kita ganti 0 lagi min 5. Y sama dengan 0 kuadrat itu adalah 0. Min 4 kali 0 adalah 0. Sisanya adalah min 5. Berarti y-nya sama dengan min 5. Titik potongnya adalah x-nya 0, y-nya min 5. Jangan sampai terbalik karena x dulu baru y. Didapat 0, min 5. Bagaimana dengan yang ketiga? Kita harus menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya x sama dengan min b per 2a. Berarti x sama dengan tadi didapat b-nya adalah min 4. Ini sudah min berarti 4 per 2 kali a-nya 1. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Didapat sumbu simetrinya adalah 2. Terakhir kita menentukan titik puncak atau titik balik. Rumusannya P min B per 2A, min D per 4A.
P min B per 2 tadi sudah didapat dari semu simetri yaitu 2, kita cari min D per 4A. D-nya sebelumnya kita cari dulu pakai rumus B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadrat, berarti min 4 kuadrat. Karena B-nya tadi min 4. Min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 5. Lanjut, D sama dengan min 4 kuadrat adalah 16. Min 4 kali 1 kali min 5 plus 20. Didapat D-nya adalah 36. Karena ini min D, berarti min 36 per 4 kalikan dengan A-nya 1. Berarti adalah 2, min 36 bagi 4 adalah min 9. Setelah ini kita bisa gambar grafiknya. Kita pakai titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncaknya atau titik baliknya. Untuk grafik fungsi kuadrat itu bentukannya nanti parabola, bisa terbuka ke atas atau juga bisa terbuka ke bawah. Oke, kita mulai gambar grafiknya. Saya sudah menggambar tadi untuk sumbu simetrinya. Untuk yang pertama titik potong sumbu X ada 5,0 dan min 1,0. Ini adalah sumbu X-nya bernilai positif, ini sumbu X bernilai negatif. Ini sumbu Y bernilai positif, ini sumbu Y bernilai negatif. Yang pertama 5,0 dan min 1,0. 5,0 berarti adanya di sebelah kanan, di sini titiknya. Lalu min 1,0 ada di sebelah kiri, di sini min 1. Untuk titik potong sumbu X-nya. Yang kedua titik potong sumbu Y didapat 0,5, berarti ada di bawah, bagian bawah. Di sini kita bisa min 5, 0,5. Titik puncaknya didapat tadi adalah 2,9. 2-nya ada di sebelah kanan, ini 9-nya ada di bawah. Untuk titik puncaknya kita bisa buat titik 2 dan min 9, dan ini adalah titik puncaknya. Sekarang kita gambar grafiknya. Tadi grafik fungsi kuadrat adalah bentuknya parabola, bisa terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke bawah. Kita gambar kena min 1, kena min 5, kena titik puncaknya, kena 5, kita tarik. Dan ini adalah grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat, dari Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ini adalah grafik fungsinya. Nah, bagaimana dengan pembahasan hari ini? Kalian bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dan coba-coba di rumah untuk pembahasan soalnya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.